Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mustafa. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya sebagai manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya melahirkan efek yang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlakul karimah. Bagaimana kemudian ibadah ini bisa dirasakan dengan baik, dengan indah, dengan manis? Maka salah satu caranya adalah dengan melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah melalui jalan istiqomah. Kata istiqomah seringkali kita dengar, bahkan sangat populer di kalangan bangsa muslim di Indonesia. Saking populernya, banyak masjid-masjid juga yang kemudian dinamai dengan Masjid Istiqomah. Lalu apa sih istiqomah itu sendiri? Istiqomah menurut Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaikhul Maslul dalam kitab Fadhailus Syuhur secara istilah adalah sebuah garis yang terhubung dari pisahan-pisahan potongan-potongan garis menjadi garis yang lurus. Sedangkan menurut ilmu hakikat, istiqomah itu adalah sebuah totalitas ketika kita melakukan ibadah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik ibadah yang sulit ataupun mudah, mereka melakukannya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah melaksanakan ibadah secara istiqomah, maka paling tidak ada beberapa hal yang akan kita raih. Pertama, Al-Quran menyatakan ketika orang sudah beristiqomah dalam thariqahnya, dalam jalannya, dalam agamanya, maka la asqaina umma'an qadaqa, akan dicurahkan berbagai kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada kabar gembira, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum, bahwa orang-orang yang sudah istiqomah akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat. Mereka akan mengatakan agar kalian tidak takut, tidak merasa khawatir, dan akan mendapatkan kabar gembira. Kemudian yang ketiga, ketika kita terus ibadah dalam keadaan istiqomah, maka kita akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimanakah kiat-kiat kita agar ibadah kita, kemudian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dalam keadaan istiqomah? Karena seringkali ketika kita belajar, berusaha ibadah, masih seringkali terjadi kemandegan di tengah jalan, sehingga istiqomah yang kita raih kemudian kembali. Dalam hal ini ada satu kitab yang menarik yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr tentang bagaimana kaidah-kaidah istiqomah. Yang pertama, menurut Syekh Abdul Razak katakan bahwa istiqomah ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanahdiyannahum siratan mustaqim, bahwa hidayah istiqomah itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja, pada liman yasha, pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur kalau kita semua sudah diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah. Maka karena ini adalah hidayah dari Allah, kita harus berjuang sesungguhnya dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa meraih derajat istiqomah. Kemudian yang kedua yang harus dipahami bahwa istiqomah di sini adalah istiqomah dalam segala hal, baik hati kita, kemudian lidah kita, bahkan perbuatan kita, itu harus secara komprehensif menyeluruh, senantiasa istiqomah. Jangan sampai hatinya istiqomah, lisannya istiqomah, tapi perilakunya tidak istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang paling penting lagi, bahwa ketika kita melaksanakan, mencoba untuk beribadah secara istiqomah, ikutilah manhaj, ikutilah orang-orang yang sebelumnya sudah istiqomah. Kita mengikuti orang-orang yang memang secara kasat mata kita ibadahnya sudah istiqomah. Ketika kita mengikuti ittiba,
kemudian mendengarkan istimewa, kemudian istimewa berkumpul dengan orang-orang soleh yang katakanlah mereka sudah istiqomah, maka diharapkan kita pun bisa melaksanakan ibadah secara istiqomah. Lalu apalagi agar kiat kita menjadi seorang hamba yang mustaqim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pastikan bahwa kita jangan menganggap bahwa segala apa yang sudah kita amalkan ini menjadi bahan penting dalam meraih keistiqomahan. Artinya jangan menganggap bahwa wah kita sudah istiqomah, wah kita sudah merasa sombong dengan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap merendahkan diri di hadapan Allah bahwa ibadah kita hanyalah sebuah wasilah untuk memperoleh keistiqomahan di dalam hati. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ibadah yang istiqomah juga kita harus mencoba menghindari hal-hal yang syubhat, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam makanan, minuman ataupun kerja kita dalam mencari nafkah, itu diusahakan agar terhindar dari hal-hal yang syubhat dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan meraih yang namanya istiqomah. Lalu yang terakhir, hal yang paling penting lagi, bahwa ketika kita beribadah bukan untuk meraih karomah, bukan untuk meraih kedikjayaan, untuk meraih sesuatu yang katakanlah aneh-aneh, bisa terbang, bisa menghilang, atau bisa berjalan di atas air. Sesungguhnya ketika kita berusaha ibadah secara konsisten, mudawamah, terus menerus, gitu ya, maka dipastikan secara tanpa disadari karomah itu akan datang kepada kita semua. Ya. Maka Sayyidina Ali pernah berkata, kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karomah. Jadilah orang-orang pencari istiqomah, bukan mencari karomah dari yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beristiqomah saja secara tidak langsung dan otomatis Allah akan memberikan karomah kepada kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan sesungguhnya seperti yang diungkapkan oleh Ibnu At-Taimiyah bahwa istiqomah adalah karomah tertinggi ketika kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa beribadah dalam keadaan istiqomah dan dijadikan orang-orang yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.